Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi saja, tetapi ada juga makhluk-makhluk yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam, baik ataupun buruk. Hal ini menyadari bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya manusia saja, tetapi ada juga makhluk lain yang tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Dengan mengetahuinya, insya Allah hal tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberadaan makhluk mistis yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin hanya bisa kita bayangkan saja sesuai dengan apa yang diceritakan, di mana makhluk tersebut ada yang muncul di masa lalu dan ada juga yang akan muncul di akhir kelak. Daripada makin penasaran, berikut adalah beberapa makhluk mistis dalam Islam sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. Makhluk mistis yang pertama adalah burak. Dikisahkan bahwa buruk ini membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke langit. Jika diartikan, buruk sendiri adalah kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Melalui artinya itulah, makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Firman tersebut berbunyi, "Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Buraq ini berasal dari kata dalam bahasa Arab al-buraq yang berarti cahaya atau kilat. Sesuai namanya, buraq diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Apabila buraq dijelaskan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat ataupun cahaya, maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detiknya. Sementara dengan penyelidikan yang memakai sistem paralaks, diketahui jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil dan dilintasi oleh sinar dalam waktu 8 menit. Secara logika, jarak yang demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat oleh buraq. Tentu hal itu jauh dari nalar manusia, tetapi wajib diyakini atau diimani oleh setiap muslim. Mengutip laman NU Online, di tengah perjalanan tersebut diperlihatkan kepada Rasulullah SAW berbagai fenomena yang syarat makna. Walaupun itu hanya sekelebat saja karena cepatnya laju buraq, tetapi mengandung pelajaran yang mendalam. Sempat Rasulullah SAW dalam perjalanan itu melihat orang tua renta sebagai isyarat umur dunia ini yang sebanding dengan sisa umur orang tua itu. Yang selanjutnya yaitu burung angko. Angko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Al-Jaib Al-Makhlukat wa Gharib Al-Mawjudat atau makhluk ajaib dan hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar, sehingga
sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung angko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Akhirnya, meskipun binatang ini mengambil peran yang menyenangkan, dan ketika ia mulai sembarangan menangkap mangsa, burung tersebut mulai beralih memangsa manusia, khususnya anak-anak. Ketika hal itu sering terjadi, penduduk Ras melaporkan hal ini kepada Nabi Hanzalah. Hanzalah pun memohon doa kepada Allah agar memusnahkan burung besar itu. Allah pun ternyata mengabulkan permintaan salah seorang nabinya. Akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah semua keturunannya. Hal inilah yang menurut legenda Arab mengapa angko akhirnya menjadi punah. Hewan mistis yang berikutnya yaitu Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang atau hewan buas monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dabat dalam bahasa Arab yang berarti binatang atau binatang buas monster, berasal dari kata debe yang berarti berjuang. Kata ini sering digunakan untuk binatang dan serangga. Sedangkan kalimat al-Ard berarti bumi. Namun makna secara bahasa, Dabat al-Ard memiliki arti hewan bumi atau tanah. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabat al-Ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek. Memiliki tubuh yang sangat besar, dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari. Dan Dabatul Ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Sebelah tangan kiri memegang tongkat Nabi Musa dan jari tangan kanan memakai cincin Nabi Sulaiman. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Ia memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul. Di antaranya adalah akan berbicara kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap timur dan memaki, kemudian menghadap ke barat dan memeki. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari makhluk misterius yang dikisahkan dalam Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya.